Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang apa semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita tak boleh jadi macam tu sebab Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tialo TV. Kali ini kita akan mereaction satu video lagi. Kami sudah menemukan video yang sangat bagus sekali, yakni ada satu pertanyaan, kenapa di Malaysia itu tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu menggunakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, tetapi di Malaysia menggunakan bahasa yang berbeda-beda, walaupun di sana itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, tapi terdapat beberapa bahasa seperti bahasa China, bahasa Bangla dan sebagainya, teman-teman semuanya. Oke, kita akan mereaction video dari Zulkarnain Bakar. Oke, di sini ada terdapat semacam perbincangan antara seorang yang pakar bahasa Malaysia dengan seorang pewawancara. Oke, bagaimana video ini kita akan saksikan ini ya, teman-teman semuanya. Kita klik. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang apa semua orang berbahasa Indonesia kan? Oke. kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka. Dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Acong Ahok kan. Acong Ahok. Nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu bahasa Melayu, nama Nusantara. Oke, teman-teman semuanya, silakan di subscribe channel Tialo TV. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi bagaimana perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia tentang penggunaan bahasa atau pemanfaatan bahasa sebagai bahasa persatuan. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa, dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini harus bisa berbahasa Indonesia. Jadi dasar kita memilih integrasi, yaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah, tapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara itu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia, sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya jadi teman-teman semuanya, Indonesia dan Malaysia itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Kalau Indonesia itu harus semua warga negara itu harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tetapi kalau di Malaysia mereka tidak menggunakan itu. Mereka tetap menggunakan bahasa masing-masing. Seperti orang-orang China boleh menggunakan bahasa China, dan begitu juga orang-orang Melayu, ataupun sebaliknya, ataupun mereka tetap belajar menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sesuai dengan kemampuan mereka.
integrasi dengan asimilasi dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya untuk hasilan ataupun dia outcome penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia, dah 67 tahun, beberapa keturunan belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan, tidak lebih daripada itu. Dalam kes bahasa Melayu ini sebagai warga negara, dia wajiblah, kalau bolehlah kita keluarkan fatwa fatwa bahasa kan, bahawa setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negara. Itu dia fatwa bahasa lah. Maknanya kalau tidak, apa erti kerakyatan yang dipegang? Warga negara kalau dibandingkan dengan pekerja asing yang baru datang 6 bulan, setahun dari Nepal, Myanmar dan sebagainya, ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada warga negara. Mereka tak sekolah kat Malaysia pula, tapi ya, maknanya seperti yang saya katakan, belajar bahasa Melayu betul-betul atas dasar instrumental untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu. Lepas itu dipersyaitan. Rasa dah 3 kali Itu faktanya. Maknanya lepas itu dibuang ya. Dibuang je lah. Tak ada dah lepas itu. Oke, teman-teman semuanya, itu dia podcast dari Pertiwi. Dan ternyata kita ketahui sangat jauh sekali antara Indonesia dan Malaysia ini, teman-teman semuanya. Kalau di Indonesia itu mereka harus berasimilasi, harus menggunakan bahasa Indonesia dan harus tahu bisa berbahasa Indonesia. Kalau tidak bisa, itu mendapat kecaman dari seluruh warga Indonesia karena itu sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan kalau di Malaysia mereka menggunakan sistem integrasi, silakan menggunakan bahasa sendiri, dan khususnya warga China di sana dan orang-orang seperti Bangladesh dan India, mereka ini masih menggunakan bahasa mereka sendiri dan mereka ini belum mau menerima daripada bahasa Melayu. Bahkan penggunaan bahasa Melayu, bahasa Malaysia ini hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat ada kepentingan dengan mungkin administrasi dan sebagainya. Selepas itu menurut profesor tadi maka tidak digunakan lagi. Oke, itulah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu Malaysia. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkunjung. Silakan berkomentar di bawah. Kami tunggu, silakan berkomentar dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.